فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Kemudian yang selanjutnya ikhwatul iman akramani wa akramakumullah adalah al-iltifat li ghairi hajah. Iltifat li ghairi hajah, yaitu menengok tanpa ada kebutuhan. Menengok tanpa ada kebutuhan. Berarti kalau menengok ada kebutuhan dibolehkan. Ya, menengok tanpa ada kebutuhan ini dimakruhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadisnya, an Aisyah qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifat fi shalah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menengok di dalam salat. Faqal, maka beliau bersabda, wa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abd. Itu adalah pencurian setan yang setan mencuri dari salat seorang hamba. Ya, salat seorang hamba. Ikhtilas. Ini adalah pencurian yang dilakukan oleh setan kepada seorang hamba ketika dia menunaikan ibadah salat. Itu ketika menengok. Tentunya menengok di sini tanpa ada kebutuhan. Dalam masalah menengok, para ulama membagi ada dua macam. Al-iltifat bil qalb. Yang pertama adalah menengok dengan hati. Ya, menengok dengan hati, yaitu dengan ya banyaknya pikiran-pikiran yang ada dalam hati. Barangkali dia mengingat barangnya yang hilang atau barang dagangannya yang belum laku, bagaimana cara agar barang dagangnya cepat laku. Nah, dia pikirkan terus. Ini termasuk bagian dari iltifat, bagian dari menengok, di mana menengok tersebut dengan hatinya. Maka apabila hal itu tidak menyebabkan dia lupa dari sholatnya, dia masih ingat bahwa dia dalam keadaan sholat, maka ini akan dapat mengurangi kekhusyuan. Ini dapat mengurangi kekhusyuan. Jika dia ya masih ingat di dalam sholatnya, jika dia sampai tidak ingat dia dalam keadaan sholat karena pikirannya yang kemana-mana tadi, maka sebagian ulama mengatakan akan menjadi batal sholatnya. Sebagian ulama mengatakan akan menjadi batal sholatnya. Akan sebagai dalam hal ini yang rajih adalah bahwa sholatnya tidak batal, akan tapi dia terhitung sesuai dengan apa yang dia fahami dari sholatnya tersebut. Jadi pahala yang dia dapatkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar ketika dia ingat di dalam sholatnya itu. Ini terkait dengan iltifat bil qalb, yaitu menengok dengan hati. Kemudian yang kedua, ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum, al-iltifat bil badan, menengok dengan badan. Menengok dengan badan. Dalam masalah ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, al-iltifat bil badan jumlatan, menengok dengan badan secara keseluruhan. Menengok dengan badan secara keseluruhan, di mana dia menengok
dengan akibat dia tidak menghadap kiblat, artinya berpaling dari menghadap kiblat, maka ini menyebabkan sholatnya menjadi batal. Ketika dia menengok dengan anggota badannya keseluruhan dari mengarah kepada kiblat, ya, berubah posisi, misalkan dia tidak mengarah kepada kiblat, maka sholatnya menjadi batal. Kemudian yang kedua adalah menengok dengan kepala dan lehernya. Dengan kepala dan lehernya. Misalkan menengok ke kanan ataupun ke kiri, ya, menengok dengan kepala dan badan lehernya. Maka para ulama mengatakan hal ini dimakruhkan jika tanpa ada kebutuhan. Hal ini dimakruhkan jika tanpa ada kebutuhan. Ya, misalkan ada kebutuhan dia melihat imam karena posisi imam misalkan di sebelah kirinya. Ya, dia ingin melihat posisi imam ini sedang tahiyat atau dia tasyahud ataukah dia berdiri. Maka ini melihat sepintas tidak mengapa, karena itu dibutuhkan. Akan tapi ketika tanpa ada kebutuhan, melihat di sebelah kiri, sebelah kanan ada anak-anak sedang main misalkan, menengok dia, atau mungkin ada jam tangan, ada jam dinding, jam berapa ini, maka ini termasuk bagian dari yang dimakruhkan. Kemudian yang ketiga adalah menengok dengan matanya. Mungkin dia posisinya tetap menghadap kiblat, lehernya, kepalanya tidak menengok ke kanan atau ke kiri, tapi apa? Pandangannya melihat ke kanan, ke kiri ataupun ke yang lainnya. Maka ini juga dimakruhkan ketika tidak ada kebutuhan. Hal itu dimakruhkan jika tidak ada kebutuhan. Ada kebutuhan, contohnya dia melihat imam tadi misalkan, gerakan imam seperti apa. Syarat dia boleh melihat imam adalah dia ingin belajar pertama. Dia tidak tahu bagaimana tata cara salat yang benar sehingga ingin mencontoh imam. Tapi dengan syarat imamnya adalah sebagai imam yang memang benar-benar menerapkan sunnah, bukan imam yang asal-asalan atau imam yang tidak mengerti tentang tata cara salat sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Maka jangan sampai kita menengok imam ketika imam tersebut kita lihat pada asalnya orang ini tidak menerapkan sunnah, tidak layak untuk diikuti gerakan-gerakannya. Karena akan berbeda ketika imam yang betul-betul menerapkan sunnah dilihat dari zahirnya. Dia menghidupkan sunnah Rasulullah SAW di dalam sunnah, di dalam salatnya ataupun di luar salatnya. Kemudian di antara syarat yang lain, tidak menyebabkan seseorang inhiraf atau berpaling dari arah kiblat dengan badannya. Ya, barangkali ada seorang yang karena tidak melihat imamnya bersembunyi di mihrab, seperti di masjid-masjid kita di Indonesia kebanyakan mihrab, posisi imamnya masuk. Dan ini adalah sesuatu yang sebenarnya perlu diluruskan, sehingga posisi imam seperti yang sering kita lihat bagaimana di masjid-masjid seperti Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ataupun di masjid-masjid yang kita lihat bahwa dia imamnya tidak terlalu masuk ke dalam mihrab, bahkan sebagian masjid tidak ada mihrabnya, Maka ikhwatul iman akramani wa akramakumullah, bahwa melihat imam sekali lagi itu dibolehkan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah kita sebutkan. Yang pertama adalah apa? Memang dia membutuhkan untuk belajar karena tidak tahu tata cara sholat yang benar. Yang kedua adalah imam tersebut memang betul-betul menerapkan sunnah dan dijadikan sebagai qudwah. Kemudian yang ketiga
tidak menyebabkan dia berpaling dari menghadap kiblat.